Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada,
tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan. Lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya, sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu.
Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari
karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya.
Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AI, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis,
tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat,
tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu.
Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi.
Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik,
AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial E, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui,
AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa,
pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan,
Pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut,
Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan,
pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya.
SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia.
Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi. Kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan.
tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak.
enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya,
Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal,
Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut,
Pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan,
Warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan,
Permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat.
Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtibmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar. Lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali. Sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak.
Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini.
Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban.
Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AI, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu.
Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak.
Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu.
Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari
karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya.
Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AI, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan. Lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis,
tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat,
tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar. Lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali. Sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu.
Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi.
Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik,
AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui,
AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa,
pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar. Lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali. Sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan,
Pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali.
sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri,
dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar. Lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali. Sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya.
SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia.
Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi. Kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan.
tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak,
enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya,
Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal,
Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut,
Pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong.
Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu,
Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial E, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya,
Konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut,
ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai.
Kini ia sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah.
Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian.
Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, A juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis,
tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan,
Sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan,
tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki. Membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan,
Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AI, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan,
lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu.
Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya, sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk.
Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu,
Korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AE. Kini AE sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AE mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.
Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan.
Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan,
Ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya.
lalu anak dari korban. Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher.
Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com,
SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali.
Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah,
aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga,
korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara.
Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya.
Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi.
Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan.
tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak,
enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya,
Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan. Lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya, sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal,
Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut,
Pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong.
Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu,
Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, A juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya,
Konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtibmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan. Lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya, sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut,
Ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai.
Kini ia sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah.
Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT/RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian.
Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, A juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis,
tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan,
Sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan,
tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan,
Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AI, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan,
lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial E, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu.
Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk.
Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu,
Korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.
Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan.
Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan,
Ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya.
lalu anak dari korban. Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher.
Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com,
SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali.
Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini.
Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut.
Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, "Enggak Pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu," ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya,
Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal,
Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut,
Pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan,
Warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan,
Permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat.
Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya, sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak.
Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini.
Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban.
Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu.
Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. A, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak.
Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu.
Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari
karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, A merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita A. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya.
Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AI, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis,
tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AE merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AE. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofik menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. AE yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AE, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AE juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat,
tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu.
Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofik. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofik menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofik menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi.
Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali. Jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari, ikut-ikut. Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto, mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik,
AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, AI mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui,
Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa,
pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minyak adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya, sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan,
Pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut,
Lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, AI merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita AI. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya. SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, Ai juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan,
pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofiq memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah Ai. Kini Ai sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja. Sesuai keterangan saksi, artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban, Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya, tambahnya. Saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, polsek, koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Gegara warisan, lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan. Seorang lansia berinisial H, 68, tega menusuk adik dan keponakannya sendiri, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 malam. Aksi penusukan ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban berinisial SH, 60, dan anaknya, CKC, 34. Diketahui, Ai merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, sementara SH adalah adik wanita Ai. Mengutip tribunjatim.com, SH meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Mitra Keluarga Surabaya.
SH menderita luka sayatan di lehernya. Sementara CKC meninggal dunia di RS Mayapada, Surabaya setelah mendapatkan luka sayatan di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofiq menuturkan, sebelum aksi penusukan, sempat terjadi cekcok yang dipicu dari permasalahan sengketa rumah warisan. Pada hari Kamis malam tersebut, ada mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Mediasi tersebut merupakan momen berembuk penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kalinya dalam keluarga besar pelaku dan korban. Zainur Rofiq menuturkan, sengketa rumah warisan bahkan menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan lalu. Di hari kejadian, pelaku sudah berada di ruang tamu terlebih dahulu. Sejumlah saudara juga sudah hadir di rumah tersebut. Namun, saat proses mediasi, pelaku justru ngamuk. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujar Zainur Rofiq. Ia menambahkan, ternyata pelaku ngamuk minta warisan lagi, padahal pelaku sudah diberikan warisan. Rofiq menambahkan, pelaku sebelumnya memang sering marah-marah soal masalah warisan ini. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu nggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, ujar Zainur. Warga dengarkan suara teriakan minta tolong. Zainur menuturkan, warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong di TKP. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat SH dan anaknya sudah bersimbah darah. Ai yang memegang pisau pun langsung dibekuk. Tribun Jatim mewartakan, seorang warga langsung menghubungi polisi dan ambulans untuk menyelamatkan korban. Nahas, nyawa korban tak terselamatkan. Zainur Rofiq menuturkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Polres Surabaya untuk menangani kasus ini. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. Ai, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik